Selamat datang Bang Mas Aziz. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik teman-teman semua. Waalaikumsalam. Eh, Alhamdulillah Salam. pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan agenda kita juga berjalan lancar. Jadi saya Gianto dari founder dari Jualan Jadi Easy yang akan membersamai agenda kita pada malam hari ini. Jadi sebelum itu saya akan tampilkan siapa sih narasumber kita. Mungkin beberapa orang yang domisili Palembang sudah banyak tahu nih. Halo.
Baik, cek. Cek sound dulu. Apakah bisa didengar suara saya? Bisa, bisa. Bisa Kak, bisa. Bisa, Kak. Halo, cek. Oke. Iya, bisa Kak, bisa. Baik, kita akan kenal lebih dekat nih siapa narasumber kita pada malam hari ini. Ini biodata beliau. Kedengeran. Tapi kok nggak ada sinyalnya sih? Gue speak aja. Iya, soalnya HP Kita lihat dulu ya. Halo? Halo? Hai. Hai. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini belum mulai ya? Gimana? Belum nih, nungguin. Oke, siap. Karena ini narasumbernya bakso granat ya. Ini sinyalnya takut kali ya. Oke, siap. Mama kena. Ye, tumben baju. Ini. Mana ini benar kan? Tidak ada pakai video kan? Dia lagi sinyalnya jelek. Pakai wifi tidak bisa. Tidak video.
Rina, Rina. Mama Rina jangan di situ. Mulainya jam berapa ya? Mana? Ini si koi. Anu. Ngapa nak di TV? Dulu. Tidak apa-apa, mending pejabat-pejabat besar yang agak ingal-ingal itu. Malah yang sipil kata dosen jangan lah. Yang aku lucu Bupati OI itu konferensi apa ya? Bupati OI. Kenapa ya? Aku positif COVID. Oh ya. Ya. Dia ngomong saya terkonfirmasi positif COVID-19. Iya. Masuk. Kita semua di sini juga tahu kok, Fanda itu sukanya sama saja Kak, bukan sama lo. Jadi lo gak perlu bersikap gini. Mulai meetingnya jam berapa ya? Ini belum mulai-mulai. Wah, ini molor ini. Jam berapa ya, Kak? Iya, Kasihan meetingnya nanti jam yang- berapa ini ya? Udah Iya, nungguin dari tadi. Kasihan yang orang timur nanti mereka ada jam 9. Udah mulai mengantuk nih. Padahal udah semangat banget nih ikut Zoom meetingnya. Tapi lama banget. Iyalah malam Indonesia. Iya, sepertinya jaringan ini. Oh iya, hostnya juga udah keluar dari Zoom ini. Kemungkinan jaringannya. Ya. Kalau boleh tahu siapa Zoom-nya?
Siapa hostnya? Oke, sudah masuk lagi. Cek bisa. Cek. Mohon maaf teman-teman peserta dan Mas Aziz. Tim Keburu ngantuk deh ini. Belum mulai-mulai. Indonesia Timur sejam 10:19. Ratus 21. Ini dulu. Saya tahu ini gangguan. Ya. Cek Mas, gimana? Udah mulai? Mohon maaf nih Mas, tiba-tiba tadi hilang koneksi. Jadi silakan hemat waktu Mas Aziz untuk langsung mempresentasikan pada kesempatan malam hari ini. Diatur nih Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Karena ini sudah maju 21 menit ya. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman. Suara saya sudah jelas ya? Sudah, Kak. Oke. Jelas, Kak. Sudah jelas. Sudah ya. Oke Mas, bisa slide-nya ditampilin? Oke, siap. Mudah-mudahan gak ada gangguan nih. Ya Allah. Oke, lanjut. Amin. Amin ya. Oke. Teman-teman, hari ini saya akan sharing kepada teman-teman karena setiap saya ngajar sebenarnya saya sedang belajar. Jadi hari ini saya akan kasih tahu jurus-jurus ya. Ini apa sih judulnya ya? 8 jurus sukses ala Mas Aziz ya. Semoga bisa bermanfaat, bisa diterapkan di usahanya masing-masing ya. Itu ada suaranya di mute. Iya siap. Oke. Agustinawati itu ya. Oke, suaranya. Hadir Mas. Oke, next. Hari ini kita akan ngejelasin ke bawah aja Mas. Jadi hari ini akan jelasin 8 jurus. Apa saja sih jurus-jurusnya? Sebenarnya jurus itu kayak strategi ya teman-teman. Strategi itu kan cuma hiasan, akan menjadi senjata jika digunakan. Jadi mau
mau tahu rahasia sukses seseorang, sebenarnya nggak ada rahasia sukses. Yang ada adalah mau belajar dan mempraktekkan apa yang dipelajarinya. Intinya di situ ya. Jadi strategi itu cuman jadi hiasan, akan menjadi senjata jika digunain. Nah, bayangin tuh di foto itu teman-teman, itu kan foto samurai itu. Itu cuma jadi hiasan aja sebenarnya ilmu itu yang kita dapatkan sehari-hari, apapun yang kita pelajarin. Tapi kalau kita gunain ilmu itu bisa jadi pedang atau senjata gitu ya. Oke, next Mas. Nah, jadi sebelum nanti kita bicara masalah strategi, ya teman-teman kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Mas Aziz ya. Kalau nama lengkap itu kalau di banner itu Abdul Anjisi gitu ya. Tapi biasa dipanggil Mas Aziz. Saya alhamdulillah dikaruniai 1 orang istri dan 2 orang anak kembar. Yang dua-duanya saya kasih ujungnya Aziz gitu ya. Jadi yang satu namanya Hafiz Al-Ghifari Aziz dan yang kedua Faiz Al-Ghifari Aziz. Dan sekarang juga istri sedang mengandung itu 4 bulan ya. Ini sekedar informasi ya. Jadi yang bagi jomblo-jomblo ya segera dihalalkan itu ya. Mohon maaf bukan nyindir tapi numbur sekalian ya. Karena rezeki itu memang ada di ketika kita udah menikah gitu ya. Next. Yang belum punya anak didoain dong biar cepet punya anak. Oke, yang belum punya anak didoain semoga cepet dapat keturunan, kembar lagi cepet ya, sekali 2 gitu ya. Semoga disegerakan. Amin, amin, amin ya Allah. Ya, yang pengen belum kembar nikah. kayak punya anak Bang Ajis. Oke, ini sekilas info tentang bakso granat Mas Aziz. Jadi ada story-nya ya. Jadi setiap usaha teman-teman kalau misalnya walaupun usahanya masih kecil ataupun sudah gede, itu mesti dibikin sejarahnya supaya orang bisa menceritakan usaha kita gitu ya. Nah, ini kenapa dinamain bakso granat? Ini bermula dari masa kecil Mas Aziz yang tinggal di belakang asrama Brimob, Mas. Yang membuat kecintaan di dunia militer. Nah, walaupun dulu keadaan ekonomi yang agak kurang, pengen jadi tentara, tapi nggak kesampaian. Nah, jadi semenjak kuliah memilih untuk berwirausaha. Dan akhirnya alhamdulillah tetap pada konsep tentara, yaitu saya pengen bikin rumah makan atau restoran yang menyajikan bakso pedas tapi berkonsep militer gitu ya, cozy ya. Oke, itu Mas sekilas info kenapa itu bakso granat gitu ya. Next. Nah, ini teman-teman kisah awal saya membuka bakso granat. Hanya orang 3, saya, ibu, dan bapak. Jadi cuma orang 3. Gerobaknya pun sederhana teman-teman. Cuma pakai banner. Dan di sini juga kita tidurnya di sini, jualannya di sini. Bayangin teman-teman, setiap malam kita harus nyusun kursi, nyusun meja untuk tidur gitu. Ini ukurannya sekitar 4 kali 4 ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya usaha jangan protes terus. Oh kayak gini enggak. Ikutin proses aja. Nanti insya Allah kalau tahu ilmunya itu proses itu akan lebih cepat berhasilnya. Ini awal mula bakso granat Mas Aziz tahun 2011. Masih semester 2 ini Mas. Masya Allah. Masih kurus dulu ya. Ini. Next. Nah ya. Jadi teman-teman pada intinya adalah sebaik-baiknya bisnis adalah yang dibuka, bukan yang ditanya terus-menerus ya. Jadi Mas, gimana cara buka ini? Ya udah buka aja sebenarnya. Ketika sudah buka, kita benerin. Ketika sudah buka, baru disempurnain gitu Mas. Ya, next. Nah, alhamdulillah berubah konsep ya. Dari tempat yang kecil, alhamdulillah ini udah tempatnya gede, muskalanya gede. Dan alhamdulillah di sini tempat saya mencari ladang ibadah. Kenapa saya bilang mencari ladang ibadah? Karena lagi niatan kita bisnis ini buat apa sih? Nah, jadi saya bagi menjadi 3 Mas biasanya. Ada namanya emotional dream ya.
Apa itu emotional dream? Emotional dream adalah ketika kita bikin usaha, emosional itu biasanya untuk ngebahagiain orang tua, untuk ngebahagiain anak, untuk misalnya ngebahagiain istri. Itu biasanya emotional dream. Jadi kadangkala itu motivasi kita untuk buka usaha. Ya biasanya kan karena memang ketika ada uang kita bisa bahagiain orang tua kita. Ketika ada uang kita bisa mengumrohkan orang tua kita. Lagi-lagi balik di tujuan. Nah itu kalau emotional dream. Nah, kalau rasional dream, teman-teman, biasanya kalau ditanya, kenapa kamu buka usaha? Biasanya jawabannya satu itu, rasional dream. Saya pengen punya rumah, saya pengen punya mobil, saya pengen punya emas, itu rasional. Yang bentuknya ada wujudnya gitu ya. Nah, yang terakhir adalah spiritual dream. Nah, ini tingkatannya memang nomor 3 dan nggak banyak orang yang membuka bisnis gara-gara ini, Mas. Jadi gara-gara spiritual dream, dia berbisnis dengan Allah. Jadi ketika teman-teman berbisnis dengan Tuhan atau Allah kita, insya Allah semuanya akan dilancarkan. Nah, misalnya spiritual dreamnya kayak gini, saya pengen punya bisnis. Nah, bisnis ini bisa membiayai masjid dua masjid di sekitar hotel saya. Atau dengan bisnis ini saya bisa membuat masjid sendiri. Atau dengan bisnis ini saya bisa ibaratkan punya rumah tahfiz. Dan alhamdulillah dalam kurun waktu kurang lebih proses ya, saya hampir 1 tahun ini punya rumah tahfiz Al Aziz, itu lokasinya di Prabu Muli. Sebelum COVID santrinya ada 60, sekarang kita buka lagi dan santrinya kita baru terima 30. Jadi setiap apapun omset yang kita dapat, sebagian itu kan ada Mas, sebagian kecil, sebagian besar gitu. Nah, besarnya kita kasih ke rumah tahfiz. Jadi tergantung ke bisnis teman-teman. Jadi ngomongin strategi biasanya strategi itu kan cuman bisa kiasan atau hiasan. Tapi yang terpenting adalah niatan dulu. Kalau niatannya udah benar, niatan tadi kan ada 3 tuh, emotional dream, spiritual dream, atau rational dream. Tiga-tiganya boleh dituliskan teman-teman. Saya dulu pernah di YA di Bandung itu ikut namanya Telkom University. Di Telkom University itu program YA, pembimbingnya itu Mas Jaya Setiabudi. Itu materinya yang pertama adalah membuat impian. Jadi kita disuruh nulis di buku, di kanvas kayak karton ya. Kita potong-potong karton itu mimpi-mimpi kita tuh pengen punya mobil kapan, punya rumah kapan, dan alhamdulillah itu Mas bisa terwujud itu. Dan saya heran juga teman-teman. Mimpi itu cuma dituliskan waktu, jadi semuanya bisa terwujud itu ya. Nah itu next Mas. Dan ini cabang yang kedua itu di cabang Bukit. Saya ingin cerita di cabang Bukit ini teman-teman. Jadi di cabang Bukit ini emosionalnya dapat banget. Karena apa? Dulu semenjak saya ingin cerita dulu. Ayah saya itu dulu cuman cuman seorang tukang beca. Ibu saya jualan jamu gitu kan. Jadi memang perekonomian keluarga dari dulu sampai saya SMA itu ibaratkan untuk cukup makan sekolah itu alhamdulillah bisa dicukupin oleh bapak. Nah, waktu itu bapak beca dulu sempat merewangi atau menemani tukang bakso Mas. Itu namanya bakso Raja Wali. Sekarang ada di depan MDP. Nah, dari situlah bapak dapat resep bakso. Akhirnya tahun 95 bapak jualan bakso biasa daging sama telur. Pas waktu tahun 2011 ayah saya itu diusir dari daerah sini. Jadi kita sewanya masih, kita diusir supaya disuruh pergi gitu. Nah dari situlah ketemu momentumnya ketika kita gimana ya, ibaratkan kita itu orang yang nggak punya uang. Kok diremehkan kayak gini ya gitu. Nah dari situ saya bilang sama ibu saya, Bu, saya akan membahagiakan ibu nanti. Saya akan belikan rumah untuk ibu nanti.
Dan alhamdulillah nggak sampai 2 tahun teman-teman, saya pegang baksonya dengan brand bakso Granat Mas Aziz itu bisa beli rumah. Karena apa? Punya tekad membahagiakan ibu tadi, teman-teman. Nah, dulu sebenarnya saya ini seorang pengajar di Palkomtek. Jadi ngajar komputer ya. Jadi saya gabungkan antara basic saya ngajar komputer, yaitu saya ngajar desain, dan tadi Bapak bisa bikin bakso. Nah, bagaimana cara mengkombinasikan keahlian kita dengan apa yang ada di sekitar kita. Misalnya bisnis apa sih yang lagi peluangnya lagi bagus? Nah, jangan bisnis itu yang ikut-ikutan. Misalnya contoh, dulu ada yang jualan apa ya? Tela-tela, ada kan? Buka satu, buka semua, tutup satu, tutup semua. Terus ada es kepal Milo gitu ya. Buka satu, buka semua, tutup satu, tutup semua, es oyen dan segala macam. Jadi pilihlah bisnis yang memang dari dulu sampai sekarang itu dibutuhin. Contohnya bakso. Memang marketnya berdarah-darah teman-teman. Tapi siapa sih yang nggak suka dengan bakso gitu kan? Nah, jadi pilihlah kalau usahanya kuliner. Saya nggak tahu nih usaha teman-teman apa. Nah, tapi pilihlah usaha yang memang udah ada dari dulu sampai sekarang. Nah, itu misalnya nasi goreng, sate, pecel lele dan segala macamnya. Next, Mas. Oke. Jadi karena waktunya singkat gitu ya, nanti bisa tanya jawab atau gimana nanti tergantung moderatornya nanti. Nah, saya akan kasih kan 8 nih jurusnya. Nah, ini 5 dulu. Ah, 3-nya bonus ya. Jadi 5 tips sukses ala Mas Aziz ya. Nah, yang pertama adalah doanya sama Allah aja. Nah, poin yang pertama ini memang poin yang paling utama teman-teman. Contohnya nih. Misalnya teman-teman nih buka usaha, terus ada tim. Nah, ketika tim itu tidak minta sama Allah, atau misalnya tidak briefing dulu, tidak sholat duha dulu. Nah, kalau di Bakso Granat Mas Aziz ada program namanya Granat Spiritual Company. Jadi teman-teman sebelum buka sholat duha dulu 4 rakaat, terus sama-sama minta doa. Nah, doanya memang saya print supaya doanya sama. Misalnya contoh, minta omset hari ini 10 juta gitu kan. Jadi kadangkala itu orang itu nggak minta, Mas jualannya saya sepi lah. Kamu minta atau enggak tadi pagi? Atau sebelum kamu setelah sholat subuh kamu minta atau enggak? Berapa sih omset hari ini yang pengen kamu dapat? Karena kan Allah itu maha memberi kan. Kita aja yang nggak pernah minta gitu kan. Nah, jadi yang poin pertama itu harus mintanya sama Allah. Jadi bikin ini untuk 2000, ini pas nih momentumnya teman-teman. Teman-teman di 2020 apa sih yang pencapaian belum tercapai? Kan ini kan teman-teman sama juga sama saya dan seluruh orang di dunia terkena apa ibaratnya COVID ini kan pengaruh banget gitu dengan omset kita. Jadi waktunya untuk introspeksi diri, waktunya bikin plan 2021. Kita pengennya 2021 itu seperti apa? Misalnya pengen omset Januari itu berapa, Februari, Maret berapa, terus marketingnya seperti apa. Kita bikin dari 2020 akhir ini. Jadi bulan Januari itu sudah actionnya teman-teman. Nah, jadi mulai dari operasionalnya, pengen punya banyak berapa karyawan, atau pengen punya banyak nambah berapa cabang, di bulan berapa nanti. Nah, di sini plannya kita buat di bisnis kanvas misalnya. Saya ada filenya bisnis kanvas teman-teman untuk plan 2021 misalnya. Oh, saya pengen buka cabang di bulan 6. Terus misalnya, oh saya pengen menaikkan harga di bulan berapa gitu. Jadi ada triknya kita menaikkan harga. Jangan naikin harga pas waktu anak sekolah lagi masuk misalnya lagi ajaran baru, itu jangan naikin harga, tapi naikin hargalah ketika waktu lebaran misalnya, tahun baru gitu kan, itu naikin harga nggak masalah, orang udah punya uang semua kan. Tapi kalau lagi anak-anaknya lagi masuk sekolah, kita naikin harga, ya udah sepi makin sepi, itu bahaya sekali. Jadi lagi-lagi teman-teman yang tadi pengen punya anak nih,
Mbak Agustinawati ya. Ya udah, tuliskan aja pengen punya anak berapa gitu, mintanya sama Allah. Jujur Mbak, saya dulu Mbak 3 bulan istri kosong, belum hamil ya. Saya sholat duha 4 rakaat, saya minta seperti ini, ya Allah, saya udah nikah 3 bulan, udah ditanyain sama mertua dan orang tua. Ya Allah, saya udah siap untuk menjadi seorang ayah. Saya siap mempunyai seorang anak. Ya Allah, kabulin ya Allah permintaanku ini. Udah, nggak nyampe 2 minggu, dapat. Itu keajaibannya Mbak Agustin. Ya, jadi misalnya contoh, saya beli rumah di Prabu Muli. Itu rumahnya saya beli harganya 350 juta. Nah, rumah itu saya renovasi habislah 450 juta. Dan ujung-ujungnya apa? Mbak ya, sama mas-masnya semua. Rumah tersebut tidak digunakan karena saya tinggalnya di Palembang. Dan pada akhirnya apa? Saya wakafkan untuk rumah tahfiz. Dan luar biasanya ketika saya niatkan untuk ibadah, saya membuat rumah Allah, Allah akan membuatkan rumah untuk saya. Itu pola pikirnya. Dan nggak nyampe 2 minggu Mbak, dapat rumah yang di Jakabaring. Dan harganya lebih dari itu. Sekitar 1,2 M. Dan itu cash. Nggak tahu dari mana itu rezekinya. Jadi ketika kita udah masuk ke spiritual dream, wah itu percepatannya tuh banyak banget gitu ya. Nah, misalnya contoh kita pengen dapetin omset banyak, ya kita minta sama Allah. Tapi dengan cara apa? Itu di nomor 4 nanti saya akan jelaskan mengenai banyakin sedekahnya. Terus yang nomor 2, Pak, ini tips yang kedua, jurus yang kedua. Jadi jurus yang pertama tadi doanya sama Allah, bikin plan, minta doa supaya dikabulin. Yang kedua adalah hormati dan muliakan orang tua. Nah, poin yang kedua ini memang banyak saya temui ketika ketemu sama pengusaha-pengusaha yang udah sukses. Ada namanya mereka itu berbakti banget sama orang tuanya. Apa-apa orang tuanya, mau kemana orang tuanya, ketika dapat penghargaan orang tuanya, ketika dapat kabar bahagia orang tuanya. Jadi mereka menghormati dan memuliakan orang tua. Biasanya ini rezekinya itu lancar banget. Saya pernah ketemu sama salah satu pengusahanya, itu Pak Hardinata. Dia yang bikin LRT yang stasiunnya ya, yang besi-besinya itu dari sana semua. Dia cuman menghormati orang tuanya dan memuliakan orang tuanya, dan sekarang jadi orang sukses. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman seret di bisnisnya, saran saya adalah teman-teman minta maaf ulang sama orang tua. Nah, atau misalnya contoh, teman-teman clash sama mertua. Saran saya adalah teman-teman minta maaf dulu sama mertua. Karena apa? Orang tua, mertua itu penyambung doa kita. Jadi teman-teman minta maaf ulang. Ketika minta maaf ulang, ketika teman-teman punya hajat atau impian, misalnya Pak, saya pengen beli mobil Jazz gitu tahun 2021. Mohon doanya ya Pak, semoga dipermudah. Nah, orang tua itu mendoakan anaknya itu sangat luar biasa teman-teman. Saya pernah ingat waktu itu saya sama orang tua saya pernah janji pengen beliin rumah. Doa orang tua itu mustajab banget. Nggak tahu rezekinya dari mana. Saya ikut kompetisi wirausaha muda mandiri. Dan itu pesertanya 4.372 peserta seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah Pak Sugranar Mas Aziz mendapatkan juara 1 nasional teman-teman. Dari apa? Dari doa orang tua tadi. Dan hadiahnya itu 50 juta. Itu baru hadiahnya. Belum efek dari perlombaan tersebut teman-teman. Jadi efek dari perlombaan tersebut tahun 2013, 2014 itu Pak Sugranar Mas Aziz viral. Media datang. Terus omset dari karyawannya cuman saya, ibu, sama bapak, nambah 2 karyawan.
tambah lagi 8 karyawan, tambah lagi 10 karyawan. Jadi ibaratkan dikasih rezeki yang bertubi-tubi pada waktu 2013, 2014 dari ikut menang kompetisi wirausaha. Nah, dari situ kan ibaratkan ketika kita lagi di bawah, ini kan tips sukses ya. Sukses itu kan berbeda-beda. Mungkin sukses menurut saya beda dengan menurut teman-teman. Tapi kalau menurut saya sukses adalah ketika saya bersyukur saya yang dulu dengan saya yang sekarang. Jadi itu makna sukses untuk Mas Aziz. Jadi ketika kita ngeliatin flashback zaman dulu, wah dulu tidur aja susah gitu kan. Sekarang alhamdulillah seperti ini. Ujung-ujungnya kan tengah-tengahnya syukur. Nah itu makna sukses menurut saya gitu. Terus kalau mau beli apa ya tinggal beli aja gitu. Itu makna sukses menurut saya. Jadi beda-beda ya makna sukses menurut saya dan teman-teman. Tapi ingatlah ketika teman-teman memuliakan orang tuanya, menjadikan orang tuanya raja, maka kamu adalah anak raja. Tapi kalau kamu memperlakukan orang tuamu sebagai pembantu, ya jawab sendiri ya teman-teman ya. Oke, tips nomor 3. Ini ada namanya jaga hubungan sesama manusia. Dan hari ini teman-teman kita harus berbaik sangka dengan semua orang. Kita harus banyak teman, banyak channel, banyak akses. Nah, dan hari ini juga kita silaturahmi ya, Mas Aziz ke komunitas ya. Komunitas teman-teman di sini supaya kita menjadi teman, bisa berhubungan baik gitu kan. Karena ibaratkan ketika kita banyak teman, banyak juga rezekinya. Nah, itu yang saya pakai. Saya sering ikut-ikut seminar ke luar kota, ke Bandung, Jakarta itu. Dan di situ banyak teman-teman, kita baik sama mereka. Ketika dia ke Palembang, ya kita jamu mereka. Dan alhamdulillah teman-teman, ketika kita banyak kenal orang yang udah sukses, ilmunya luar biasa. Bukan pas waktu workshop aja, tapi ketika di luar workshop. Contoh, saya kenal sama Mas Jody. Mas Jody itu yang punya warung steak, ya. Nah, itu luar biasa. Dia berbisnis dengan pasangan. Jadi dia berbisnis bersama istrinya. Ketika saya ke Jogja, apa yang dilakukan Mas Jody? Wah, dijamunya teman-teman. Dilihatin, oh ini loh perusahaan warung steak gitu kan, dengan spiritual company-nya, dengan rumah takisnya, dengan timnya. Itu kan the power of silaturahmi gitu. Kalau saya nggak silaturahmi, mungkin saya nggak tahu, oh ini loh kalau punya restoran harus punya supply chain sendiri, harus ada pabriknya sendiri untuk mensuplai ke outlet, harus punya tim marketing, harus punya tim keuangan. Nah itu yang saya dapatkan ketika saya berkunjung ke Jogja. Nah teman-teman tahu Kak Rex Marindo, nah itu yang punya abnormal atau bakso bujangan. Setiap ke Palembang itu Kak Rex selalu menghubungin saya, Aziz kamu di mana gitu. Kenapa Kak? Saya lagi di Palembang nih. Oke, ajak jalan-jalan yuk. Ayo Kak. Kita traktir makan pempek, makan model dan sebagainya macam pindang gitu kan. Nah kita jamu mereka dan di situ banyak ilmu-ilmu yang didapetin. Bukan ikut workshop, tapi saling menjaga hubungan sama manusia, silaturahmi. Dan kami juga di Palembang di sini kita ada komunitas misalnya namanya Sugi Surah. Itu komunitas yang isinya adalah pasangan suami istri yang punya bisnis, yang hobi berbagi. Setiap 2 minggu sekali kita ketemu ngecas bareng ilmu-ilmu agama gitu ya, sama suami istri gitu. Syaratnya suami istri harus boleh ikut komunitas tersebut ya. Next ya teman-teman, poin yang keempat itu adalah banyakin sedekah. Nah ini yang dipakai banyak sedekah ini Ustadz Yusuf Mansur ya. Jadi saya pernah ikut pelatihannya. Kamu itu yang pengen punya anak tadi, Agustinawati tadi ya, itu bisa nih kasih apa yang kamu cintai. Misalnya kamu cintai emas ya, misalnya ini sayang banget nih sama emas gitu, udah sedekahin emasnya gitu. Insya Allah dia dapat kembalian yang lebih baik. Saya pengen punya anak ya, ibaratnya ya anak itu kan yang kita cintai tuh, barang yang kita cintai kita sedekahin. Nah ini banyakin sedekah, ini diterapin oleh
komunitas kita juga yang Sugi Surah itu yang suami istri, anggotanya cuma 8. Saya pengen share ke teman-teman apa sih yang mereka lakuin gitu ya. Jadi misalnya contoh nih kayak Mbak Indri yang punya Indie Cake ya, dia sedekahnya setelah orang sholat Jumat, dia bagi-bagi nasi itu teman-teman, bagi-bagi nasi itu, wah. Terus gak lama kemudian namanya cream cheese bung di kota Palembang. Nah, itu. Terus ada lagi yang namanya pempek sultan. Wah, itu hobi berbagi sedekahnya pakai mobil ya. Jadi bagi-bagi nasi di mobil. Nah, terus ada lagi misalnya yang punya Alia Zahira. Dia hobi sedekahnya seperti ini. Setiap pagi dia ada sedekah subuh. Lembaga-lembaga mana yang harus ditransfer, jadi sistemnya pakai transfer itu. Terus ada lagi yang sedekahnya kayak Fish and Fun, dia lebih sedekahnya ke depan outlet ya, jadi ada kayak booth, siapa yang mau ngasih, siapa yang mau memberi, diambil di depan boothnya. Itu banyak sekali kan pola-pola sedekah gitu kan yang diterapin oleh teman-teman, dan itu ada yang terlihat, ada yang nggak terlihat gitu ya. Dan itu kembali ke pribadi masing-masing. Nah, kalau di Bakso Geranak Mas Aziz teman-teman, sekedar sharing ya. Jadi kalau kita dulu pakai namanya kita membiayai 2 masjid di sekitar outlet. Nah, jadi misalnya contoh nih Bakso Geranak Mas Aziz Pak Jo. Nah, di sana ada masjid apa? An-Nur sama Masjid Mantiga. Nah, dulu pola pikir saya seperti ini. Kalau saya menerangi rumahnya Allah, Allah akan menerangi rumah saya atau tempat usaha saya. Nah, dan juga ketika kita bayarin PDAM-nya, nah, ketika PDAM itu kan air kan, jadi itu mengalir kan. Nah, di situ saya berpersepsi adalah ketika kita mengaliri rumah Allah, Allah akan mudahkan rezeki kita. Nah, pola pikir seperti itu kalau misalnya seluruh pengusaha muslim terutama ya teman-teman, satu usaha bisa membiayai 2 masjid, wah itu luar biasa sekali itu teman-teman ya. Listrik sama air paling berapa biayanya, paling 2 juta 3 juta kita ambil dari keuntungan kita per hari ya. Jadi saya ajarin teman-teman kalau untuk sedekah itu bisa per hari saya membiayai tadi. Jadi misalnya kita sisihkan nih tiap hari 200.000 kita sisipkan, jadi kan kalau sebulan 6 juta itu bisa untuk membiayai sedekah-sedekah kita gitu ya. Nah, kita ada namanya program Senin sama Kamis. Senin Kamis itu kita ngebagiin bakso sama minumannya kepada rumah tahfiz yang berpuasa. Nah, kita rutin ya setiap Senin sama Kamis. Iya, ibaratkan ya udah kalau udah sedekah itu harus dipaksa gitu. Mas kan rugi kalau ngasih bakso 70 porsi, 100 porsi gitu kan. Tapi kalau udah biasa bukan terpaksa lagi, ini sudah jadi hobi kayak gitu. Ketika kita nggak bersedekah, nggak berbagi, loh ada yang kurang gitu di diri kita ya. Oke, ini ada 4, satu lagi itu banyakin bersyukur. Nah, 5 poin ini teman-teman, yang terakhir adalah ketika kita banyak bersyukur, insya Allah rezeki kita makin banyak lagi. Nah, di sini karena saya mulainya seorang karyawan, jadi saya nggak menjas semuanya harus jadi pengusaha. Kalau ngisi seminar di di kampus atau di mana, ya kalau mau jadi pengusaha silakan, mau jadi karyawan silakan, mau jadi pegawai negeri silakan, yang penting halal. Tapi kalau pengen jadi pengusaha, teman-teman jadilah pengusaha yang karyawan dulu yang baik. Karena apa? Seorang pengusaha yang sukses pasti dulunya karyawan yang baik. Itu ya. Oke Mas Gianto, ini coba boleh nih kalau tinggal 3 tips lagi ya, saya keluarin terakhir ya. Boleh. Ya. Boleh tanya jawab dulu yuk, buat pertanyaan dulu. Oke. Kita beri sela pertanyaan ya untuk kesempatan kita. Silahkan raise hand ataupun langsung on mic bagi yang bertanya. Silakan ada bagi yang bertanya. Ini sayang nih ilmunya kalau nggak digali
ya kan? Mas Aziz ini sibuk, jadi mesti kita optimalkan ilmunya. Sebenarnya kita udah lama Mas ingin mengundang untuk hadirannya untuk sharing-sharing. Dan qadarullah baru kesempatan sekarang dan alhamdulillah bisa dipertemukan gitu. Mudah-mudahan ini sebagai awal Mas ya untuk ke depan bisa lebih akrab lagi, bisa lebih solid lagi. Karena seperti Mas Aziz ini banyak ilmunya, jangan disia-siakan gitu ilmunya, sayang gitu. Apalagi di Bakso Granat itu ada program apa namanya berbagi ilmu Mas ya? Iya. Nah itu mungkin nanti boleh di-sharingkan mungkin jadwalnya gitu Mas, nanti bisa teman-teman yang juga tergabung hari ini bisa ikut serta nantinya. Baik, boleh di kolom chat juga bagi yang ingin bertanya. Ini ada yang japri ini Mas di pesan WhatsApp, pertanyaannya ini kebanyakan gagap itu di soal keuangan Mas. Di soal keuangan ini kan boleh dikatakan sangat vital ya dalam sebuah pengelolaan sebuah bisnis. Nah kira-kira kalau dari Mas Aziz sendiri yang memang membangun bisnisnya dari awal, ya kan? Nah itu bagaimana kira-kira strateginya Mas dalam hal kita mengelola finance gitu kan, keuangan, agar benar-benar itu bisa menghidupi bukan hanya sekitar bisnis, kita juga terhidupi gitu kan, bahkan orang lain gitu. Kalau yang diperjuangkan oleh Mas Aziz itu dari awal-awal, apakah misalnya kalau sekarang kan mungkin sudah pakai sistem semua ya terkait keuangan dan segala macamnya. Mungkin diceritain dari awal sampai sekarang gitu, bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi dalam hal mengelola keuangannya. Monggo Mas. Oke. Jadi teman-teman, kita harus mindsetnya harus ini dulu ya, di framing dulu. Jadi kita kan kalau celana itu Mas, itu ada celana itu ada kantong kiri dan kantong kanan. Nah, jadi kita harus bedain dulu kalau kantong kiri dan kantong kanan, ya. Nah, jadi kantong kanan itu untuk usaha, ya. Kantong kiri itu untuk pribadi. Nah, kalau teman-teman dari awal sudah memisahkan dua ini, insya Allah teman-teman keuangannya bagus. Intinya kan kalau di keuangan adalah uang masuk dikurang dengan uang keluar, dan adalah yang teman-teman ahli di sini. Tapi pada intinya adalah ingat aja kantong. Oh ini kantong kanan buat usaha. Nah, kantong kiri itu buat pribadi. Artinya kantong kiri jangan dipindahin kantong kanan. Kantong kanan jangan dipindahin kantong kiri gitu. Nah, jadi kebanyakan adalah teman-teman uang usaha itu dipakai pribadi. Itu yang harus dibikin disiplin dulu Mas. Jadi ketika itu sudah disiplin, gimana Mas caranya? Ya kita harus hire orang untuk pencatatan. Setiap transaksi itu harus dicatat dan setiap pengeluaran harus dicatat gitu. Jadi kuncinya adalah mencatat. Itu ada di Quran Al-Baqarah 282 kalau nggak salah. Itu tentang akuntansinya di dalam Al-Quran. Al-Baqarah 282. Kalau nggak salah itu maksudnya saya pernah belajar. Nah, intinya adalah semua transaksi harus tercatat, itu aja. Ya kita bicara misalnya orang Chinese lah. Orang Chinese kalau punya hutang atau kita belanja belum dibayar, catatannya di kardus atau di mana-mana gitu. Pada intinya adalah dicatat. Nah, jadi kita itu malas untuk mencatat itu Mas. Ya. Kalau untuk aplikasi banyak di Indonesia, ada jurnal, ada misalnya kalau di teman-teman suka pakai Moka kayak gitu. Nah, itu udah ada pencatatan sendiri. Tapi pada intinya adalah tadi mindsetnya harus dirubah. Ini kantong kanan, ini kantong kiri. Kantong kanan jangan dipindahin kantong kiri gitu kan. Nah, gimana Mas kalau untuk kantong kiri isinya? Ya tiap bulan kita harus ada gaji. Nah, gaji misalnya Mas Gianto itu kan. Mas Gianto gaji yang cocok untuk Mas Gianto tuh berapa gitu untuk kebutuhannya? 3 juta Mas, karena masih bujang gitu kan. Nanti kalau udah punya istri beda lagi kebutuhannya. Udah gaji saya naik. Nah, kan nggak apa-apa kalau gajinya naik. Lah kan usaha-usaha kita kan. Gitu kan. Nah, kalau saya sama istri misalnya kita berdua udah sepakat nih untuk gaji kita 30 juta sebulan. Udah itu yang dipakai Mas. Jadi sisanya nanti diputerin untuk modal usaha atau beli aset gitu. Jadi ada dua nih, ada aset, ada liabilitas.
Aset itu apa? Aset itu adalah sesuatu yang menghasilkan uang ke kantong kita tanpa kita bekerja. Jadi ya, ingat ya, tangannya ya, sesuatu yang dimasukkan ke kantong kita tanpa bekerja. Nah, aset itu contohnya misalnya, aset apa ya? Sewa punya ruko, atau misalnya punya bedeng, kos-kosan, punya tanah, segala macam yang menghasilkan uang tanpa kita bekerja. Makanya itu banyak orang yang kaya makin kaya itu Mas. Jadi saya pernah dapat cerita orang Palembang namanya Pak Mamat ya. Dia kerjaannya adalah setiap bulan menghitung jumlah ruko yang habis. Kan enak tuh kerjaannya kan. Tiap bulan lihat laporan. Wah, ruko yang di pasar 16 habis nih. Udah ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini gimana? Mau nyambung lagi atau enggak? Oh, nyambung lagi gitu. Oh ya udah 2M. Udah dapat duit 2M, bikin ruko baru. Kan kalau di pasar 16 kan rukonya mahal-mahal. Bisa tahun itu berapa ratus juta gitu. Dia sewa sekali 5 tahun gitu. Nah, jadi kenapa orang kaya makin kaya? Ya itu sebenarnya. Mereka sedikit liabilitas. Liabilitas itu Mas. Sesuatu yang keluar dari kantong kita. Jadi beda sama aset. Aset memasukkan, liabilitas ada yang dikeluarkan. Contoh liabilitas. Nah, kuota itu bisa jadi aset, bisa jadi liabilitas. Kalau dia cuman main game, nggak menghasilkan uang, itu liabilitas. Terus mobil bisa jadi aset, bisa jadi liabilitas. Nah, misalnya contoh kita beli mobil, itu harganya 300 juta. 3 sampai 5 tahun lagi harganya pasti berkurang kan? Nah, itu bisa jadi liabilitas. Tapi bisa jadi aset ketika mobil itu digunakan untuk operasional usaha kayak gitu. Jadi yang paling penting adalah teman-teman sekarang berapa batas cukupnya. Saya tanya Mas Gianto, batas cukupnya berapa? Paling 3 jutaan Mas. Berapa? 3 jutaan. Oke, 3 juta. Berarti harus dikaliin 5 Mas. Kali 5. Jadi Mas Gianto harus punya omset pendapatan 15 juta. Jadi kuncinya adalah dikaliin 5. Kalau nggak 5, 3 lah minimal ya. Jadi untuk sekarang 3 aja. Contohnya, oh saya pengeluaran saya selama sebulan itu 3 juta. Berarti saya harus punya omset 9 juta. Kayak gitu. Tapi kalau Mas Aziz beda kan, punya anak, punya istri gitu kan. Terus beli susu, beli apa, mungkin pengeluaran Mas Aziz 10 juta. Nah, kalau dikaliin 3, berarti Mas Aziz harus punya income, pendapatan itu 30 juta. Jadi itu disebut orang kaya. Orang kaya adalah orang yang jumlah pendapatannya lebih besar daripada jumlah pengeluarannya. Dan kita kebalikannya teman-teman ya, jumlah pengeluaran kita lebih besar. Nah ini permasalahannya. Jadi kita harus dapetin revenue atau pendapatan lainnya untuk mendapatkan tadi kita dibilang kaya itu apa? Jumlah pengeluaran kita dikali 3 itu aja, ya. Jadi itu mungkin Mas Yanto. Kalau untuk keuangan ya, mindsetnya dulu ya. Perlu dibangun Mas ya. Ini biasanya digabung Mas biasanya. Kiri yang kanan dicampur aduk biasanya. Iya. Hilap Mas. Oke. Baik. Bagi yang ingin bertanya langsung silakan. Wah, ini banyak banget ya di chat. Ya, di chat banyak nih Mas. Mungkin apa ada nggak ya? Satu yang kita pilih aja ya. Ini masalah tantangan ya teman-teman. Ya, ada nih Muhammad Yusuf ya. Ya. Tantangan awal yang Mas Aziz alami waktu pertama mulai buka usaha. Nih ceritanya. Nih saya ceritain ke forum aja ya. Sedih soalnya kalau cerita. Jadi yang pertama saya ceritain kan suka duka ya, banyak sukanya apa banyak dukanya? Ya banyak sukanya gitu ya. Kalau dukanya itu karena bisnis kalau dengan ilmu biasanya dukanya dikit. Tapi kalau bisnis tanpa ilmu biasanya dukanya banyak. Contoh nih teman-teman, 3 kali bisnis
nol ilmu, 3 kali 0 sama dengan 0 kan. Tapi kalau 3 kali bisnis, ilmunya 5, 3 kali 5 jadi 15. Itu pentingnya kita belajar ilmu ya. Saya juga jadi orang ya harus tiap hari harus belajar sesuatu yang baru yang dibutuhin gitu. Nah, jadi waktu itu awal mula 2011 saya itu pakai ilmu ATM, amati tiru modifikasi ya, bukan amati tiru plek gitu ya. Saya meniru bakso-bakso yang ada di kota Bandung. Nah, di situ bakso pedes-pedes itu jadi favorit lah di kota Bandung. Akhirnya saya buat di Palembang 2011 Mas. Dan ternyata apa yang saya dapetin? Wah, karena belum ada namanya bakso isi cabe, udah dimarah sama orang. Ingat pembeli pertama itu supir angkot Pak Jo, itu ngato-ngato Mas. Ah, kau ini kurang ajar lah ini. Wah, keluarga lo ucapan yang jorok-jorok gitu. Kita cuma laku 20 porsi sehari itu Mas. Baru 20 porsi dan itu pun dihinau oleh orang. Nah, tapi apa yang saya bilang sama orang tua saya, ya udah, ini namanya proses kayak gitu. Mengedukasi dengan produk yang baru. Produknya udah lama bakso, tapi dengan isi cabe itu kan perlu edukasi gitu kan. Nah, di situ apa yang terjadi? Besoknya yang hino itu Mas balik lagi makan. Itu nggak kenapa bakso pedes itu kan kalau orang kepedesan kan hari itu aja dia ngomel-ngomel. Wah, kurang ajar, pedes ini nih. Besok nggak lagi, tapi besoknya ngulang lagi. Ah, itu tobat sambel itu kan. Kecanduan karena bakso. Betul. Nah, jadi saya waktu itu bikin namanya tagline-nya pedesnya bikin ketagihan itu gara-gara supir angkot tadi itu. Jadi memang untuk awal memang harus kita cari dulu produknya apa. Setelah produknya kita tahu target marketnya siapa. Kalau dulu target market saya adalah mahasiswa, tapi jangan menurut saya ya, tapi menurut data yang beli. Jadi bisnis by data. Jadi teman-teman yang jualan online atau offline, datalah konsumennya. Usianya berapa, balik kemana gitu kan, tinggalnya di mana, terus yang termasuk kelas B atau kelas C gitu kan. Nah, itu banyak pelajarannya. Nah, udah di situ Mas, usaha sudah rame, alhamdulillah bisa beli rumah. Nggak taunya kita disuruh ibaratkan diusilin masalah parkir, misalnya contoh. Kita diusilin gitu. Dan akhirnya ya udah, saya nggak mau sewa terus, jualan, takutnya diusir lagi. Udah kita beli yang di Pak Jo itu, dan kita bikin tempat parkirnya yang lebih luas lagi. Dan 2019 ini mau cerita, ini mau curhat gitu teman-teman ya. 2019 mungkin teman-teman pernah dengar itu bakso granat Mas Ajis kena segel. Iya benar. Ya benar. Itu viral tuh Mas. Benar viral. Viral di daerah Bukit. Itu bukannya marketing gitu ya. Tapi musibah itu ya. Bukan settingan Mas ya. Ya katanya settingan, tapi banyak yang nggak percaya kan. Kalau Mas Ajis melakukan hal itu, tapi itu membuat badan saya lumayan kurus. Ya mungkin itu ya membuat badan saya kurus. Itu sampai 2 bulan ya mikirin masalah itu. Padahal itu masalahnya sepele teman-teman. Cuman kabel satu aja, kabel ini putus gitu. Dan yang mutusin adik saya lagi, masih anak-anak lagi. Waduh. Dan itu dibikin frame seolah-olah kita tidak taat pajak gitu. Nah, dari situ teman-teman saya dapat pembelajaran bisnis kalau udah gede pasti incaran orang pajak gitu ya. Jadi ya teman-teman legalitasnya mohon kalau udah besar diperbaikin, misalnya masalah perizinan, itu TDP itu kan. Nah, itu pasti gencar-gencarnya pajak 10% kan. Jadi orang makan bakso harus 10%. Sedangkan bakso-bakso yang lain belum ada. Nah, kita dikasih 10%. Nah, adik saya nggak terima itu. Kalau mau 10% ya 10% semua gitu kan. Kecuali di dalam mall ya, itu udah biasa. Dan masalah itu membuat saya belajar bagaimana menghadapi orang gitu. Jadi pejabat-pejabat tuh kenal. Jadi nggak ngambil efek apa positifnya.
dengan misalnya sekretaris daerah Pak Ratu Dewa kenal, sama Pak Sulaiman Amil kenal, Kepala Pol PP kenal, kepolisian kenal. Jadi dari situ wah banyak ya pelajaran yang saya dapat. Tapi itu Mas, citra Mas Aziznya jelek. Jadi ibaratkan apa ya? Ibaratkan kita sudah bangun dari awal nama baik bang. Nah, gara-gara kelakuan si adik tadi yang di bawah umur, ya udah kita yang dia yang berbuat, kita yang minta maaf gitu ya. Jadi kalau bagi saya setiap ada permasalahan yang mesti kita hadapin. Karena bola itu kan berputar gitu kan. Nah, nanti 3 jurus saya yang terakhir itu mengenai flywheel marketing. Itu nanti saya akan jelasin bola gila namanya. Dan itu bisa diterapin oleh teman-teman. Nah, singkat cerita Mas, itu bayar bayar apa namanya? Ibaratnya bayar pengacara lah, ini itu. Wah, bisa habis uang 60 jutaan. Dan itu saya bilang anggap sama orang tua, oh ini kita anggap sedekah aja. Dan gimana cara membalikannya? Kalau Mas Giato mungkin udah ini ya, udah ibaratkan udah pusing tuh. Dari sana kita kan kalau nama baik itu lain Mas, dengan kita nggak punya uang. Nama baik itu lebih berharga gitu kan. Nah, apa yang saya lakukan adalah saya bilang sama pihak pemerintah, Pak, salah Bapak memperlakukan saya seperti ini. Saya tuh ngebiayain masjid loh Pak, saya membiayain rumah tahfiz tuh. Bapak ngelakuin sama saya seperti ini, itu nanti takutnya kena karma loh gitu kan. Nanti iya, jadi ibaratnya kita dijelek-jelekin banget itu kan. Akhirnya saya pakai step by step cara-cara temen. Yang pertama saya lakukan adalah saya klarifikasi, terus yang kedua saya undang media untuk memperbaiki nama baik Mas Aziz lagi. Terus memang perjanjiannya kalau alat itu dipasang ya buka lagi, memang dari awal pasang aja gitu, tapi memang namanya hapus ya. Udah gitu berlarut-larut kayak gitu Mas. Dan saya bikin namanya biar rame lagi, hari apa itu ya, hari Rabu disegel, terus sorenya buka lagi karena udah tanda tangan. Besoknya saya ngundang, hari Jumatnya saya ngundang warga sekitar rumah, jadi 2 masjid. Majelisnya saya undang bapak ibunya supaya membersihkan nama baik dulu untuk orang tua. Jadi biar nama orang tua juga nggak jelek, beritanya nggak simpang siur gitu kan. Jadi saya bikin namanya ngebakso, ngebahas amal soleh. Jadi ngundang Pak Ustadz, temanya tentang apa namanya, setiap ada musibah pasti ada jalannya gitu kan. Terus saya klarifikasi ngomong ke tetangga, kalau kejadiannya seperti ini cuman salah miskomunikasi saja Pak gitu, ini udah diajak makan bakso tetangga aman. Nah, terus ya ibaratkan berita itu nggak nyebar karena orang kan taunya ibaratkan dari koran aja, bukan dari Mas Aziz langsung kan. Terus saya bikin namanya program Sumpah Pemuda, itu langsung nggak nyampe berapa hari, pas tanggal 28 Oktober kita bikin beli 1 gratis 1. Nah, yang dulu orang bilang Pak Sugran Mas Aziz setelah disegel sepi, nggak terbukti Mas, langsung rame. Iya, beli 1 gratis 1. Nah, jadi ibaratin ya dikira tutup kali ya. Enggak, kita buka lagi. Enggak nyampe situ lagi. Karena kayak bisnis dengan spiritual dream tadi, saya bikin namanya bakso granat gratis 1000 porsi. Masya Allah. Tambah rame Mas. Jadi setiap masalah kalau kita ibaratin enggak kreatif, ya udah kita down. Bisa tutup itu kemarin kalau saya nggak berpikir kreatif. Nah, saya berpikir, ini masalah bisa jadi momentum loh. Orang tahu bakso granat, itu pertama. Terus kedua, usahanya sempat sepi Mas. Sehari 2 hari sepi. Ya udah kita bikin rame lagi dengan marketing yang kreatif kayak gitu. Jadi pokoknya suka duka tuh banyak banget pokoknya. Tapi yang paling momentum adalah ketika lagi disegel, karena saya sendirian di depan. Itu hampir 90 ini Mas, 90 orang dari mulai PM,
dari mulai Pol PP, mulai polisi, tentara, dishub, datang semua gitu kan. Saya tanya kok ada PM Mbak gitu. Wah takutnya ini yang punya tentara kan. Padahal enggak kayak gitu ya. Wah, tapi dalam hati saya Mas ketika saya kena segel seperti itu pas diumumin, dalam hati itu bilang kayak gini, kok jahat banget ya orang bisa menzolimi seperti ini. Tapi saya punya doa sendiri. Mudah-mudahan ini jadi pantulan buat saya supaya saya buka cabang lebih banyak lagi. Amin. Itu Mas jadi ketika lagi doa orang, amin amin ya. Ketika doa orang yang kena apa? Zolimi, saya percaya itu bakal jadi motivasi. Jadi ketika saya ada video, saya bikin video Mas, ada tim video. Tolong ini bikin videonya kan, biar ketika saya lihat video itu termotivasi untuk lebih bangkit lagi gitu ya. Nah, mungkin itu Mas, kita balik ke slide lagi karena waktu ya. Siap. Karena ada 3 yang ini yang teman-teman bisa lakuin di 2021 ya. Marketing 2001 pakai ini. Kalau Pak Sugranat sekarang. Oke. 3 yang pengen saya sampaikan teman-teman di 2021. Ini marketingnya Flywheel. Ini Universitas Harvard ya. Itu bisnis. Dia mengeluarin teori Flywheel. Ini yang dipakai oleh Amazon. Nah, ini dipakai oleh Mbak Sugranat sekarang. Saya pengen share ke teman-teman karena ilmunya baru dan ini bisa membuat omset kita ibaratkan nambah ya, insya Allah gitu dengan 3 ini ya jurusnya. Yang satu saya bicara masalah attract. Attract ini gimana cara kita memikat pelanggan ya. Terus yang kedua namanya engage. Engage ini bikin nyaman pelanggan. Yang ketiga adalah delight, itu ngebahagiain pelanggan. Jadi kalau dulu kan ketika kita yang di sini bisnisnya online, itu kita pakai fundamental. Jadi ketika kita fundamentalnya seperti ini. Ketika kita ngiklan, omset kita bakal naik. Tapi kalau kita nggak iklan, omset kita nggak naik gitu. Jadi kita ngiklan ke 1000 orang, yang datang 100. Nah, ketika kita ngiklan 2000 orang, yang datang 200, itu kan biasanya rumus marketingnya. Nah, jadi si konsumen ini itu menjadi objek. Tapi kalau di Flywheel, itu konsumen itu menjadi subjek. Jadi di tengah-tengah teman-teman. Kayak bola gila ini saya bilang gitu ya. Nah, jadi gimana sih marketingnya gitu. Jadi teman-teman kita garis bawahi, ada attract itu cara mengikat, engage itu cara bikin nyaman, delight cara bikin bahagia. Nah, inbound marketing ini memang harus kita kombinasikan 3-tiganya. Mas Ajis bingung apa itu attract gitu ya. Saya contohkan seperti ini, attract. Teman-teman pernah kan ada yang jualan tahu cantik. Nah, penjual tahu yang cantik yang sempat viral itu bagian dari attract. Attract itu gimana caranya orang membicarakan usaha kita. Sebenarnya itu by settingan, teman-teman. Jadi ada orang cantik, ada penjual tahu. Ya udah, ada media. Ketika media meliput orang cantik yang jualan tahu, itu jadi viral. Nah, itu termasuk attract. Ya. Contoh attract lainnya, misalnya contoh Mas Gianto misalnya. Saya mau cerita gini, Mas. Halo, Mas? Iya, boleh. Oke. Saya ini punya usaha namanya watermelon, ya. Nah, watermelon ini saya punya namanya buah kiwi yang harganya 500.000. Kira-kira Mas Gianto mau beli 1 kilonya 500.000. Kemahalan Mas. Nggak mau beli kan? Yang lainnya nggak mau kan beli? Oke. Nah, attract yang dibikinnya, dia bikin namanya buah-buah sultan, buah-buah yang mahal, dan itu yang diiklankan di Samarinda. Jadi watermelon ini ada di Samarinda, dia jual buah-buah sultan cuma 3-4 aja buah sultan, yang memang sengaja untuk bikin orang membicarakan nih watermelon ini. Nah, ketika Mas Gianto datang ke watermelon,
Terus tim servisnya bilang kayak gini, Mas Gianto mau coba nih buah kiwi dari Turki, harganya 50.000 aja satu buah. Kira-kira Mas Gianto mau beli nggak? Mau ya, mau. Jarang-jarang loh Mas ini. Hah? Mau? Mau. Nah, ketika Mas Gianto mau ya? Oke. Ketika Mas Gianto terima buah kiwinya, kira-kira dimakan dulu atau diposting dulu? Posting dulu, Mas. Wah ini buah sultan nih, harga 50.000 gitu kan. Bayangin satu buah 50.000 loh. Gitu. Ketika Mas Gianto bikin story di WA, kira-kira temennya ada yang nanya nggak? Iya, besar kemungkinan banyak nanya. Banyak sekali, Kak. Iya, Nah, kira-kira banyak sekali pasti yang nanya-nanya. Nah, kira-kira ketika saya tanya, Mas Gianto beli di mana? Di mana Mas belinya? Di mana tadi? Di Jawa ya? Apa namanya tadi? Belinya di mana? Di Turki Ada ya? yang tahu nggak tadi? Enggak. Tokonya tadi beli di mana sih? Watermelon. Iya, watermelon. Watermelon. Di mana tuh watermelon lokasinya? Samarinda. Nah, kira-kira teman-teman di sini, kapan-kapan teman-teman jadi marketing saya? Bener nggak? Benar. Jadi ketika Benar. Jadi ketika orang membicarakan usaha kita, dia jadi marketing kita. Dan ingat 2021 orang itu akan jadi content creator. Kenapa saya bilang seperti itu? Dengan mudahnya aplikasi teman-teman. Jadi aplikasi kayak TikTok ya, itu orang itu bukan jadi pembeli, tapi jadi content creator. Gimana dia bisa bikin video yang bagus? Dulu saya nggak bisa YouTube, wah sekarang punya channel YouTube misalnya contoh. Dulu nggak punya TikTok, nggak bisa ngedit video, sekarang ngedit video. Jadi ingat, orang pembeli sekarang itu bisa jadi content creator. Nah, jadi marketing ini gimana caranya? Ini memang marketingnya gaya lama, tapi dibikin baru mulut ke mulut ya. Kayak tadi kan Mas Gianto udah cerita, oh ini watermelon belinya 50.000. Teman-temannya tahu, penasaran teman-temannya datang ke watermelon kayak gitu. Ada lagi attract, saya bilang kayak gini. Ada di Solo itu sebuah rumah makan soto, dia pakai attractnya seperti ini Mas. Rumah sotonya itu biasa, tapi bikin pelayanannya bintang 5 ya. Caranya gimana? Dia bikin refill, jadi minumannya itu cuma ada es teh manis sama es jeruk. Nah, bisa nambah gratis, tapi dia bikin attract-nya gimana? Dia bikin gaya karyawannya satu orang itu kayak di hotel, pakai kayak baju hotel, terus pakai cangkir yang ada tekonya, dan itu ketika orang sudah habis Putus Sinyal nih connect. kayaknya nih. Iya, Mas Aziz. Iya sinyalnya nih. Padahal lagi seru banget. Harap tetap kondusif ya, teman-teman. Kita nantikan ya tetap, mudah-mudahan bisa terhubung kembali. Amin. Keluar ya kayaknya. Iya, nanti kita usahakan untuk bergabung kembali.
Sedang berusaha untuk bergabung kembali, Mas Aziznya. Siap Mas, masih menunggu. Halo Mas, kedengeran suaranya? Ya, Mas, kedengeran. Kedengeran, kedengeran, kedengeran. Komputernya lagi ngehang nih. Oh iya. Alhamdulillah hadir lagi. Dikit lagi tuh. Ya, lanjut Mas ya. Hmm. Jadi teman-teman, ini ilmu flywheel ini emang enak kalau udah terbiasa. Jadi fokusnya itu ada di konsumen, ya. Jadi lagi-lagi saya balik ke attract tadi ya, yang tukang soto tadi. Nah, si tukang soto ini ngebuat si attract-nya adalah pelayannya seperti di hotel. Jadi pembicaraan dia. Wah, gua makan di soto itu keren banget loh. Kenapa? Iya, minumannya dituangin gitu, direfill gratis lagi gitu. Nah, itu bisa jadi contoh teman-teman attract-nya. Saya kasih attract-nya satu lagi biar teman-teman paham gitu ya. Nah, jadi attract yang dibuat misalnya ada di Batam, ada martabak by settingan ya. Jadi dia martabak tapi dibikin gimana caranya orang membicarakan martabak ini. Jadi ada kaptennya ini dikasih mic ya, mic wireless. Misalnya siapa tadi? Mbak Agustin apa siapa ya? Saya jadi contoh ya. Misalnya Masnya misalnya. Mas misalnya Mbak Agustin misalnya. Mbak Agustin. Iya, iya, iya. Misalnya Mbak Agustin ya. Halo Mbak Agustin ada? Iya, Halo? ada hadir. Iya, hadir. Nah, Mbak Agustin Ada saya itu, mendengarkan. Oke, Mbak Agustin ke martabak saya misalnya contoh. Saya punya martabak Bangka,
Saya beri nama martabak. Nah, martabak Mbak Agustin pesen nih. Biasanya kan kalau orang pesen kan suruh nunggu langsung. Ini enggak. Mbak Agustin datang pesen, habis pesen itu si kapten bilang kayak gini ke operator yang di dapur, dan itu pakai wireless dan pakai sound nih. Jadi suaranya kedengeran. Jadi seperti ini SOP mereka. Pesanan atas nama Mbak Agustin, tim dapur bilang siap gitu. Tolong ya pesanan Mbak Agustin tadi toppingnya dibanyakin ya. Kira-kira Mbak Agustin seneng nggak? Halo Mbak Agustin, seneng nggak kira-kira? Iya, senang banget kalau pelayanannya seperti itu. Jadi kayak makin mau beli lagi. Tahu banyak atau enggak kan? Tapi ketika dia SOP seperti itu jadi pembicaraan. Oh, gua tuh kalau pesen di martabak tambahin lo toppingnya. Nah, itu marketing attract itu seperti itu. Dan ketika nunggu itu kan pekerjaan yang nggak enak ya teman-teman. Jadi dia bikin attract delay-nya, dia delay-nya ngebahagiain. Jadi antara attract, engage sama delay itu jadi satu ya. Ya, jadi delay-nya, ngebahagiaannya adalah ketika Mbak Agustin nunggu, terus tiba-tiba kaptennya bilang kayak gini, Mbak ini minumannya gratis buat Mbak Agustin. Nah, dan satu lagi, tolong Mbak ini ada menu baru, ini spesial buat Mbak Agustin, hari ini gratis. Kira-kira tambah bahagia? Udah dibikin bahagia. Senang. Benar-benar. Nah ya, jadi teman-teman bisa digunain karena apa? Budget marketingnya dikit gitu. Jadi ketika kalau kita pakai iklan di Facebook atau di Instagram, itu sekarang kan ada pajaknya juga 10% ya. Iklan 1.500.000 ya jadinya 1.350.000 yang kita iklankan. Tapi kalau di sini kita memfokuskan diri ke konsumen. Jadi kita langsung ke konsumennya supaya konsumen itu menceritakan, ngajak orang lain, ngajak teman-teman mereka untuk beli produk kita, gitu. Nah di sini teman-teman kalau di bakso granat Mas Aziz itu kita misalnya beli bakso dapat iPhone dulu sempat kayak gitu. Terus beli bakso dapat emas misalnya contoh. Kita bikin sesuatu yang ibaratkan dibicarakan orang lain gitu. Nah itu kita lagi bikin attract-nya seperti apa supaya viral gitu. Ya, terus di like-nya kita coba kemarin pakai rujak. Jadi ketika orang makan bakso, tapi kita nggak janji teman-teman ya. Jadi ini cara nge-like atau ngebahagiain konsumen itu kita nggak pernah bilang di Instagram atau di Facebook kita akan kasih hadiah, nggak bilang. Jadi itu tiba-tiba aja gitu. Namanya kita hadiah itu kan kalau misalnya kita tiba-tiba dikasih, seneng banget gitu. Daripada kita misalnya contoh beli 2 gratis 1, itu kan udah dijanjiin. Kalau saya ke sana beli 2, nah gratisnya 1. Tapi ini beda. Saya Mbak Agustin makan ke bakso granat Mas Aziz, terus beli 2. Nah tiba-tiba pelayannya bilang kayak gini, Mbak Agustin, karena hari ini Mbak Agustin bawa teman-temannya ke sini, kita ada gratis 1 nih buat Mbak Agustin. Rasanya kan beda gitu kan. Padahal betul-betul. Cuman mainin aja, mainin caranya aja gitu, nge-like-nya. Dan kita coba dengan rujak kemarin. Jadi ketika orang makan bakso, terus ketika sudah nunggu mie ayamnya atau mie jenderalnya, kita kasih rujak. Dan itu saya lihat di CCTV, banyak juga yang suka. Loh, kenapa nih ujuk-ujuk dikasih rujak gitu Mas? Akan ibaratkan, loh, diposting lagi gitu kan, kalau makan bakso dikasih rujak nih gitu. Itu cara ngebahagiain. Bisa pakai hadiah atau bisa pakai produk yang orang lain itu nggak tahu bahwa produk itu bakal dikasih tahu. Misalnya teman-teman jualan online nih, beli jilbab tuh dapat brosnya, bilang tulisin aja di brosnya spesial buat pelanggan kita Ibu Yuyun misalnya, dapat bros cantik dari kita. Kira-kira yang dapat seneng nggak? Seneng. Jadi memberikan sesuatu ekspektasi yang di luar dari apa yang kita janjikan. Jadi ketika kita kasih itu, biasanya orang teringat banget Mas, gitu. Ya, misalnya anak-anak nih makan bakso tempat kita, tiba-tiba kita kasih kayak gini,
Ade, ini ada balon nih gratis buat Ade. Biasanya hal-hal yang seperti itu yang tidak diduga-duga konsumen itu yang membuat dia bahagia. Toh kalau orang bahagia kan dia pasti balik lagi gitu kan. Nah, permasalahan kita gimana cara ngebahagiain konsumen gitu ya. Dan saya akan bahas tentang engage ya. Next, Mas. Tinggal 2 slide lagi. Lanjut ya. Ya, lanjut next. Oke. Wah, jam berapa nih? 21.33. Aman ya? Aman. Lanjut. Lanjut ya. Yuk, Mas, lanjut. gimana Mas cara Lanjut Mas. apa biar konsep marketingnya ini bisa terwujud atau terlaksana? Yang mana dulu yang paling mudah? Kalau menurut saya itu kan lihat di situ ada kayak pohon teman-teman, ya. Nah, saya akan tanya nih ke teman-teman, kira-kira kalau ngambil pohon ini, ngambilnya yang bagian warna apa yang paling mudah? Ini kan ada yang biru, di like, ada engage sama attract ya. Kalau yang like itu bagian bawah, yang bagian di atas pohon itu yang bawah. Kalau engage itu yang di tengah-tengah pohonnya. Kalau attract yang di atas. Kira-kira yang paling mudah apa Mas? Saya pilih di bawah. Like Mas. Hah? Yang jelek. Yang mana? Di like ya? Oh ya. Jelek. Nah, jadi yang paling mudah adalah kita ngambil buah yang di like. Kenapa yang di like? Ya mudah, kita tinggal ngasih hadiah aja ke konsumen kita. Ya, tapi pikirkan hadiah apa yang bikin dia wow gitu kan. Wow, gua dikasih hadiah nih. Gitu. Misalnya contoh beli komputer, dapatnya mouse biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya beli komputer, dapatnya tab, seneng pasti kan. Nah, jadi bikinlah sesuatu yang bikin wow gitu kalau dikasih. Nah, ini bisa diterapin sama teman-teman. Coba deh teman-teman buka lagi database dengan teman-teman dan coba teman-teman kasih hadiah ke mereka. Hadiah itu ya bisa dibudgetin misalnya contoh. Kayak kalau saya kan jualannya jualan bakso ya. Kayak saya kasih hadiah rujak gitu. Rujak kan hadiahnya nggak terlalu banyak HPP-nya modalnya. Cuman ada apa namanya apa ya kalau rujak nanas, timun, apalagi bengkoang, paling berapa modalnya? Udah kasihin aja ke komandan gitu. Apalagi cewek-cewek itu seneng banget sama rujak gitu ya. Nah, kalau pohon yang kedua namanya engage itu memang perlu biaya atau perlu tanggo kalau kita nak ngambil buah tersebut karena berada di tengah-tengah kan. Nah, biayanya itu berupa apa Mas? Berupa konten. Jadi teman-teman di nomor 2 ini kita harus bikin konten-konten yang dimana konten tersebut itu bikin orang nyaman, bikin orang suka di Instagram kita atau di TikTok kita atau di media sosial kita yang lain. Nah, jadi tugas teman-teman gimana bikin konten-konten yang berfaedah ke marketnya gitu. Dan ini pasti perlu biaya ya. Karena konten itu kan ibaratkan yang desain ya biaya, yang bikin video ya biaya gitu kan. Biayanya lebih besar daripada nge-delete. Tapi kalau teman-teman nerapin delete aja, itu pasti keren loh. Nah, delete ini contohnya mendoakan orang gitu. Itu termasuk delete. Ngebagian orang tuh dengan doain orang doain. Saya pernah ke makan bakso itu di depan apa ya? Pasar burung di Palembang Nila kan. Nah, itu dia ketika sudah bayar, dia bilang kayak gini, terima kasih ya bos, semoga sehat selalu, murah rezekinya. Dia cuma doain kayak gitu aja. Saya ngerasa senang dan saya kalau ke pasar 16 makan bakso ya di situ. Cuman gara-gara si penjual doain kita. Nah, jadi bebas ya, di like itu bisa berupa barang, bisa berupa doa gitu. Tergantung bagaimana wow-nya orang menerima di like kita. Kalau engage, nah ini nanti saya bahas di materi terakhir saya, gimana sih engage yang di 2021 yang akan viral, khususnya di kota Palembang ya, itu akan saya sampaikan. Yang terakhir itu attract. Nah, kalau attract ini memang perlu biaya. Kenapa? Kita bikin sesuatu yang viral atau kita bikin sesuatu yang wow, ya kita harus butuh
ide yang kreatif kayak gitu, nggak bisa langsung ya. Jadi saran saya lakukan di like dulu, bikin hadiah-hadiah untuk konsumen. Yang kedua adalah teman-teman bikinlah akun sosial, media sosial teman-teman tuh enak, orang nyaman di situ. Yang ketiga, lakukan sesuatu yang bikin teman-teman jadi pembicaraan atau viral gitu ya. Next Mas, terakhir. Nah, jadi ini engage yang teman-teman ya. Maaf ya teman-teman, ada yang belum punya TikTok nggak? Saya belum punya TikTok. Yang lainnya Saya belum juga. Waduh, belum punya semua. Ada yang sudah punya? Ya, ada Mas. Sudah, Mas. Oh, aduh ya. Jangan lupa ya Sudah, di-follow sudah. TikTok Mbak Sugran dan Mas Aziz. Saya belum. Siap. Saya akan bicara masalah TikTok ya. TikTok ini fenomenal ya. Jadi TikTok ini fenomenal kenapa? Dulu orang pada anti dengan TikTok. Tapi TikTok berubah algoritmanya sangat luar biasa. Dia bikin namanya TikTok itu sebagai akun yang berfaedah. Jadi bukan sekedar joget-jogetan aja. TikTok itu dibagi menjadi beberapa jenis. Ada sebagai edukasi. Sekarang ceramah bisa lewat TikTok loh ternyata. Terus ada misalnya menyampaikan hadis-hadis bisa lewat TikTok. Edukasi bisnis sekarang pakai TikTok. Terus ya yang jelas TikTok bikin kita nyaman karena apa? Dia menghibur ternyata. Nah, di TikTok teman-teman, orang mudah itu untuk ngedit foto, ngedit video, bikin apa hal-hal yang lucu-lucu. Itu sangat mudah sekali dengan aplikasi TikTok. Nah, kenapa saya akan bahas TikTok? Karena di 2021 mau nggak mau orang akan TikTok dengan sendirinya. Mumpung orang itu belum banyak main TikTok, ya kita harus duluan gitu. Karena kalau di Pulau Jawa TikTok ini udah viral gitu ya, udah banyak yang makainya ya. Kenapa sih TikTok? Satu, biaya marketingnya jauh lebih murah dibandingkan platform yang lainnya. Mudah sekali buatnya. Terus yang kedua, lebih mudah mencari follower. Nah, teman-teman, kalau lihat TikToknya Mbak Sugrana Mas Aziz, kita sudah menemukan namanya konten yang disukai orang. Nah, dan saya sangat luar biasa adalah ketika kita di Instagram teman-teman ya, yang followers kita misalnya kayak Rafiq Ahmad misalnya, 2M misalnya, yang lihat kan pasti banyak. Saya Mbak Sugrana 30K, yang lihat kan pasti banyak. Nah, kalau di TikTok, dia tidak tergantung dengan followersnya, tapi tergantung dengan konten kita. Apakah konten kita ini berfaedah atau bermanfaat nggak untuk konsumen kita atau orang yang melihatnya. Nah, jadi kita udah sebulan ini ngeposting nih tentang bakso, cara bikin bakso, tips bakso, terus misalnya tentang ibaratkan cara ngepel, tentang Palembang, tentang tips pokoknya. Ternyata ketika kita share tentang cewek itu selalu benar, wah itu yang lihat bisa 1,2 M Mas. Sepakat nggak teman-teman kalau cewek itu selalu benar dan cowok itu selalu salah gitu. Jadi ketika konten itu disukai, kita bikin konten-konten seperti itu Mas. Nah, yang ujung-ujungnya di belakangnya ada awareness gitu. Kita bikin konten di Mbak Sugrana Mas Aziz gitu ya. Nah, jadi teman-teman ibaratkan ketika kita pengen videonya viral dan itu ada di TikTok, itu lebih mudah untuk ke yang lain-lainnya ya. Cari komen, like, share itu mudah banget pokoknya. Semua orang punya peluang yang sama untuk viral di TikTok. Nah ya. Next, terakhir ini slide-nya. Kenapa TikTok lebih mudah? Coba deh nanti yang belum di download TikTok download ya. Pelajarin aja gitu. Kalau nyaman ya udah lanjutin. Yang terakhir Mas. Nah, jadi kenapa TikTok itu mudah? Karena TikTok itu bisa nge-share kemana-mana. Jadi kalau saya Mas itu sudah dapat kontennya yaitu cewek selalu benar.
nanti bikin konten seperti itu yang disukai oleh orang-orang dan orang itu akan nge-share kemana-mana. Tadi sempat ada share di Instagram. Jadi kita bikin satu aja konten, terus ketika satu konten itu sudah kita bikin, misalnya itu kita bikin 3 nih Mas. Satu konten yang lagi viral, 2 konten yang sifatnya edukasi ya, edukasi. Yang ketiga adalah itu edukasi, bisa edukasi produk. Kalau saya bikin cara membuat mie ayam, cara membuat bakso biar bulat misalnya contoh ya. Terus yang ketiga kita bikin namanya yang terakhir adalah konten yang fun atau yang menghibur. Nah, supaya jumlah yang ngelihat itu banyak dan yang menghibur adalah di Bakso Granat Mas Aziz, cewek itu selalu benar. Nah, itu. Nah, jadi teman-teman ketika sudah bikin kontennya satu, langsung share aja ke ke Instagram konten tersebut, langsung share ke Facebook, langsung share ke ke YouTube. Jadi bikin satu tapi langsung share banyak gitu. Dan di TikTok itu lebih mudahnya, video kita tuh mudah sekali belusukannya ke WA gitu. Nah, jadi kalau saya sendiri Mas ada tugasnya satu hari bikin story misalnya 2 ya, 2 di WA. Karena kita ngumpulin database itu lewat WA. Kalau kita jualannya Jepri itu kan pasti orang pada males ya. Nah, jadi kita lebih baik lewat story. Jadi tugas teman-teman adalah ngumpulin database. Jadi kalau Masnya punya database, pikirkan bagaimana Masnya nyimpen nomor konsumen, konsumen nyimpen nomor kita. Supaya apa? Ketika kita story, dia ngelihat story kita. Ah, itu tugasnya. Jangan pakai link. Kalau link cuman kita aja yang nyimpen, dia nggak nyimpen kalau pakai link ya. Jadi gimana caranya ya itu terserah teman-teman ya. Kalau saya kemarin contohnya kayak gini, kemarin saya bikin promo beli 2 gratis 1. Caranya adalah ketik beli 2 gratis 1 spasi nama, kirim ke nomor saya 08 sekian. Nah, ketika orang mau promo itu, mereka kan pasti nyimpen nomor kita. Kita nggak bisa buka WA orang kalau kita nggak nyimpen nomornya. Nah, ketika dia ngirim WA-nya, udah dia kan ada namanya tuh, ketik beli 2 gratis 1 spasi nama spasi apa gitu. Nah, udah kita simpen nomornya. Jadi dia nyimpen nomor kita nyimpen nomor dia. Itu berupa database kita kelola. Nah, terus untuk Instagram saya tetap 3 kali posting. Dan di situ juga kontennya ada dari TikTok, Facebook juga ada dari TikTok. Terus yang di YouTube bisa juga dari TikTok. Jadi bikin satu untuk menyebar ke yang lain ya. Untuk materi selanjutnya mungkin karena waktu ya, itu detail masalah teknis ya teman-teman. Jadi belum bisa saya sampaikan, tapi yang pertama ya kepoin dulu TikTok gitu kan. Bikin-bikin video produk TikTok. Bisa share juga videonya nanti di Instagram, Facebook atau di YouTube ya. Oke, itu saja. Next Mas, terakhir. Oke, ini dia yang terakhir ya. Sebuah pantun, jalan-jalan ke Lemabang, nggak taunya hujan gerimis. Kalau memang mau Palembang, payo ke Bakso Granat Mas Aziz. Mantap. Oke, sekian Mas sharing ilmu hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-temannya ya. Oke. Terima kasih Mas, ini alhamdulillah luar biasa sekali ilmunya, sangat bermanfaat tentunya bagi kita semua yang juga masih banyak newbie belajar jualan, ya kan? Pokoknya masih butuh banyak untuk menggali ilmunya Mas Aziz ke depannya. Mungkin ini bukan hanya sekedar pertemuan terakhir Mas ya, mungkin boleh jadi ini awal untuk kita sharing-sharing bisa ke depannya lebih banyak lagi. Itu mungkin buat teman-teman boleh nih untuk follow IG-nya boleh biar lebih kenal lebih dekat dengan narasumber kita pada hari ini. Boleh Mas ya? Mas Aziz 88 kalau ini ya. Ya. Mas Aziz 88 kalau IG-nya. Ini IG-nya. Mas Aziz 88 dan ini TikTok-nya nih, TikTok Bakso Granat. Boleh dikepoin. Nah, lihat teman-teman, jumlah ini yang terbaru ini 104
0,4K ini Mas ya yang banyak viewersnya. Iya. Ada yang 1,2 M malahan yang di bawah. Udah FYP gitu. Ini udah berapa lama Mas akunnya Mas? Ini baru sebulan lebih ya. Baru Nggak nyampe sebulan. sebulan, baru 3 minggu lebih. Udah 7 kali lebih Mas ya, luar biasa ini. Progres. Jadi dengan TikTok lebih mudah untuk bikin konten gitu. Jadi memang generasi muda nih lebih mudah menyesuaikan nih dengan seperti ini, mudah-mudahan. Iya. Kalau Instagram kita, kalau Bakso Granat memang followersnya udah banyak ya, udah Iya, berapa K ya. Tapi ya itu, barang kita jangan terpaku di satu media sosial aja. Gitu. Oke, alhamdulillah atas segala ilmu yang sudah disampaikan oleh Mas Adis pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi saya dan tim mengucapkan ribuan terima kasih Mas atas segala sharing ilmunya. Jadi ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan menambah insight baru bagi kita semua. Mudah-mudahan tadi kita berjumpa lagi untuk bisa saling silaturahmi. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih Mas ya. Terima kasih Mas Ajis. Semoga penuh bermanfaat bagi kita semua. Salam untuk keluarga Mas, semoga sehat selalu. Amin. Baik, terima kasih. Saya Gianto, selaku founder dari Jualan Jadi Ini, mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada segenap peserta. Atas segala kekurangan kami mohon maaf, kurang lebih mohon ampun. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh. Apa yang tidur di sini? Kayaknya sakit gue matanya nyangkut. Besok ulangan Ki, matematika. Yang belum siapa ya? Nyambil lagi, bisa. Ada itu sama Mister. Pergi. Beli lagi obat cakenya. Yang media. Sama tempe yang Itu bahasa apa sih? Pensalnya apaan?
Apa dia? Mampus. Kenapa ya? Loh, kok juga ikut lagi? Ini kan udah ditendang. Iya. Kan acting lompat ya. Ini udah selesai kan ya? Iya udah Mbak, silakan yang belum absen silakan isi absen. Nanti Kalau udah absen boleh ini kan ya, keluar ya, Mas? boleh. Oke, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Agustin dari mana Mbak? Wah. Ini jawab ya lo. Itu kau disangkut jomblo oleh Mbak Haji. Aku tidak klarifikasi dulu. Ambil yang ngomong itu. Sireng. Terima kasih Kak Jan. Oke, sama-sama. Saya dari Jakarta Timur, Mas. Jakarta Timur. Masuk lagi, Mbak. Iya. Saya tadi udah sempat dengar Mas nanya gitu, nggak enak. Iya. Terima kasih Mbak, udah jauh-jauh dari Jakarta nih. Oke. Senang banget nih sama meeting ini nih, ilmunya dapat banget, bermanfaat banget, benar-benar bagus banget ilmunya. Gak nyesel. Udah keluarga Mbak? Alhamdulillah udah. Oh iya, luar biasa. Ya, semoga ini ya, doain biar niatnya tuh punya rumahnya tuh tercapai. Amin. Sama-sama mendoakan aja Mbak. Ya senang bisa ketemu teman-teman semua kan di agenda jualan jadi ini. Terima kasih ya. Oke, kalau gitu saya pamit ya. Oke. Ya Mbak, boleh. Salam kenal buat semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi jam 8:10 udah daftar masukin dulu. Aduh. Cewek ini. Si bolon aku gitu tadi. Makassar ya. Bisnis apa? Enggak tahu aku beli Japri kali ada bang. Aku ini. Tahu ya? Enggak disuruh nyebar gitu. Betul, lebih banyak tim ya gitu sebenarnya untuk mengaplikasikan apa yang kita pelajari. Nah, sudah tuh ya udah jalan dari terus guyur perbaikan. 4x4 itu bapak mama yang tadi itu digeserin mejanya bapak itu ngambil cak kemarin itu jamu.
logika manusia tidak masuk nih kan. Rugi kok malah itu tidak kau optimalisasi kok. Asli. Kayak mana ada anak manja pula misalnya kan. Ngurusi anak sibuk. Nggak boleh nganggur ya, ini yang Lagi dia ngurusi anak sibuk ya. iya, malah mati potensi malah kalau dibiarin. Unjuk-unjuk gawe ya, tuh tahu. Aku tuh berhenti lah. Cuma ada baca kontrak setahun. Kuat ini lah.